Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bagaimana Islam masuk di Indonesia, bahwa terjadi beberapa versi tentang kedatangan para ulama atau para saudagar khususnya masuk di Indonesia, bahwa ada yang mengatakan pada abad ke-7, ada juga mengatakan abad 12, dan juga ada yang mengatakan abad 13. Dan itu juga para ulama-ulama yang sangat berbeda versi dengan kedatangan membawa Islam masuk di Indonesia. Versi yang lain mengatakan bahwa masuknya Islam para saudara-saudara ini berasal dari Gujarat. Ada juga mengatakan dari Persia, dan bahkan ada mengatakan dari Arab. Tapi ketika kita mengkompromikan ketiga pendapat mengatakan bahwa yang membawa Islam masuk di Indonesia adalah semuanya dari Arab, termasuk dari Arab masuk ke Gujarat, kemudian menelusuri pantai Afrika, kemudian masuk ke Sumatera. Begitu juga dari versi mengatakan bahwa masuknya Islam di Persia, kemudian menelusuri pantai Afrika menuju ke Tiongkok, kemudian masuk di pantai Samudra. Jadi suatu kalau kita kompromikan bahwa itu semuanya dari Arab. Kemudian kita ketahui bahwa kedatangan Islam masuk di Indonesia ini itu melalui dengan jalur-jalur, termasuk jalur perdagangan, jalur perkawinan, kemudian jalur pendidikan, kemudian jalur tasawuf, ya, dan lain-lain. Tapi kita ketahui bahwa kerajaan yang pertama tempati adalah kerajaan Samudra Pasai, kemudian menelusuri setelah itu kerajaan Aceh Darussalam, kemudian para ulama-ulama ini mengembangkan ke menelusuri pantai Jawa, tapi dilewati begitu saja sampai ke daerah Ternate, kemudian kembali masuk pada abad ke-15 di daerah Jawa, karena ada hal yang terjadi di dalamnya, termasuk persaingan tentang politik atau kekuasaan yang ada di daerah Jawa, sehingga boleh dikatakan bahwa lebih duluan masuk Islam di Ternate dibanding Pulau Jawa. Kemudian masuk di ke Goa Tallo, itu juga abad 17, di mana para ulama-ulama dari Kampar, Riau atau dari Sumatera membawa Islam ke tanah. Ada 3 datuk yang dikenal dengan Datuk Riban dan Datuk Ditiro dan Datuk Patiman atau Datuk Sulaiman. Kedua datuk inilah yang sempat memasuki Kalimantan Timur, ya, yang dikenal dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Adalah salah satu kerajaan yang tertua di Kaltim, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi juga terjadi versi bahwa kerajaan Kutai ini ya bukan merupakan Islam lebih dulu masuk dibanding dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, yang termasuk
ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kaltim. Ya dulunya ada di Kaltara, tapi sekarang kan sudah kita berpisah dengan pemekaran dengan Kaltara dengan Kaltim. Tapi awalnya itu termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan Timur, termasuk Kerajaan Bulungan, Kerajaan Tidung. Kemudian di Bura itu tuh ada Kerajaan Sambaliong, kemudian ada Kerajaan Pasir atau yang dikenal dengan Kerajaan Sadurangas. Berbicara dengan Kerajaan Pasir atau Kerajaan Sadurangas, itu dibawa oleh ulama-ulama dari Jawa, itu atas utusan dari Sunan Giri yang dikenal dengan Abu Mansur Indrajaya. Ketika berada di Pasir, dia mengislamkan orang yang diperistrikan, yang termasuk dengan Ratu Petung. Ya, Ratu Petung ini awalnya menganut aliran Keharingan. Ya, sehingga pada saat itu dia diislamkan dulu, baru dia menikahi oleh Putra Petung. Pengembangan Islam selanjutnya itu diterima oleh anaknya, karena setelah dia menikah dengan Abu Mansur Indrajaya di Pasir itu, ya dia memiliki ada versi mengatakan 3 orang anak, ada juga mengatakan 4 orang anak. Dan dikenal dengan Aji Maspati Indra, kemudian Aji Anom Indra, kemudian Aji Mitir. Kemudian kalau pengembangan Islamisasi yang ada di Pasir itu di masa ketika dikawinkan anaknya dengan Aji Mitir dengan Sultan Khairuddin. Ya, Khairuddin itu berasal dari Kalimantan Barat dengan Imam Mempawah, digelar dengan Imam Mempawah. Ketika dia mengalahkan anak yang namanya Mustafa, ya itu Islamisasi yang sangat luar biasa, khususnya di Pasir. Ya, Islam semakin berkembang, baik dari karena Abu Mansur Indra ini ketika beliau datang berada di Pasir itu sudah membuat sebuah masjid atau tempat ibadah yang dikenal dengan Masjid Dasoitana. Artinya maksudnya masjid itu terbuat dari dataran tanah, ya dataran tanah. Itulah yang dibuat oleh salah satu misi untuk membuat suatu komunitas yang ada di Pasir pada saat itu. Jadi ketika pengembangan Islam yang dilakukan oleh keturunan dari Ratu Petung ini, ya ini muncul pada adanya Sultan, namanya Sultan Muhammad Alamsyah. Inilah kita ketahui bahwa Sultan Alamsyah ini menginstruksikan kepada warganya atau masyarakat untuk pengislaman secara besar-besaran. Jadi kita ketahui bahwa Islam di Pasir itu sangat cepat proses perkembangannya, khususnya di tanah Pasir. Dengan selesainya kita mau menyampaikan tentang bagaimana Islam masuk di Kaltim, khususnya di Kerajaan Sadurangas atau di Pasir, bahwa Islam di sana sangat cepat proses perkembangannya karena ditunjang dari sultannya sendiri untuk menginstruksikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Pasir, ya. Tapi walaupun masih ada yang menganut agama atau bukan agama tapi semacam aliran Keharingan, itu masih ada di pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil. Ya, saya kira mungkin itu aja saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.